yang paling banyak adalah pesanan dari Menhan, Kementerian Pertahanan. Periode pertama pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah merealisasikan sejumlah program dalam misi Nawacita yang terus berlangsung selama periode kedua. Misi tersebut tak berbeda dengan misi Astacita yang menjadi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang sudah digaungkan pada kampanye putaran Pilpres 2024. Dengan semangat berkelanjutan, pihak Prabowo berkomitmen penuh untuk meneruskan sejumlah program Jokowi yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Lalu apa saja program andalan Jokowi yang bakal diteruskan oleh pemerintahan mendatang? Salah satu program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah melanjutkan program hilirisasi yang mulai fokus dilakukan pada era Jokowi, khususnya pada program hilirisasi mineral dan batu bara atau minerba dalam negeri. Tak hanya melanjutkan yang sudah ada, Prabowo Gibran juga disebut bakal terus menggencot hilirisasi sampai produk-produk turunannya. Tidak hanya berhenti pada ferronikel atau mixed hydroxide precipitate atau MHP, yang merupakan hasil pengelolaan dari smelter berteknologi high pressure acid leaching atau HPAL. Istilah ini secara awam merujuk pada proses pemurnian bahan tambang dalam kasus ini adalah nikel, agar memiliki nilai jual lebih tinggi saat diekspor. Hilirisasi turunan nikel misalnya bisa menghasilkan sederet suku cadang kendaraan hingga perabot rumah tangga. Selain nikel, diversifikasi hilirisasi minerba dalam negeri yang sudah berjalan saat ini juga akan mengembangkan hilirisasi mineral lainnya seperti bauksit, timah, dan pasir silika. Dengan hilirisasi tersebut, Indonesia tidak lagi akan mengekspor komoditas mentah. Selain mengekspor barang setengah jadi dan jadi, Indonesia punya nilai tawar untuk mengundang investor asing agar berinvestasi pada program hilirisasi dalam negeri. Dengan latar belakang militer dan jabatan terakhir sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dipastikan akan mengoptimalkan dan melanjutkan sejumlah program di lini pertahanan dan keamanan Nusantara. Salah satunya adalah meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI. Sepanjang kepemimpinan Prabowo, anggaran Kementerian Pertahanan periode 2020 hingga 2024 mencapai Rp692,92 triliun atau hampir Rp700 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp500 triliun dialokasikan untuk modernisasi alutsista. Modernisasi alutsista tadi salah satunya membuat kekuatan militer Indonesia makin solid dan menjadi yang paling gahar di kawasan Asia Tenggara, hingga berada di peringkat ke-13 dunia. Diduga dalam 5 tahun ke depan, anggaran pertahanan keamanan bisa menyentuh angka 1 kuadriliun atau Rp1.000 triliun. Program lain yang terus digenjot oleh Prabowo adalah meningkatkan produksi industri pertahanan dalam negeri lewat sejumlah korporasi. Selain untuk memenuhi kebutuhan alutsista bagi TNI atau Polri, juga untuk tujuan ekspor. Sejumlah perusahaan industri pertahanan terkemuka dalam negeri yang akan diberdayakan, diantaranya adalah PT LEN, PT Dahana, PT DI, PT PAL, ataupun PT Pindad. Selain itu, salah satu tantangan Prabowo adalah merampungkan potensi konflik bersenjata di Laut Natuna Utara, terutama dengan Republik Rakyat Tiongkok. Pada 2016 lalu, konflik ini sempat memanas saat Presiden Jokowi seolah menggertak negeri tirai bambu itu dengan menggelar rapat di atas kapal perang di Natuna Utara yang diklaim oleh Tiongkok. Di masa pemerintahan mendatang, Prabowo juga mengkonfirmasi akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara alias IKN. Selain karena hal itu merupakan sebuah kewajiban sesuai amanat konstitusi. Menurut Prabowo, dampak positif akan dirasakan oleh rakyat Kalimantan, sebab IKN jadi sarana pemerataan pembangunan dan tidak lagi berorientasi Jawa sentris. Lebih jelasnya, proyek IKN diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa, mempercepat transformasi ekonomi nasional, dan merangsang pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dalam roadmap IKN, proses pembangunan direncanakan berlangsung selama 25 tahun hingga 2045 dan terbagi dalam 5 tahapan pembangunan. Hal ini linear dengan visi Prabowo Gibran yang mengusung tema bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Selama pemerintahan Presiden Jokowi 2020 hingga 2024, tahapan 1 sedang memasuki masa perampungan berupa pembangunan infrastruktur utama, semisal Istana Kepresidenan dan juga gedung MPR DPR. Selain itu juga dilakukan pembangunan perumahan di area utama IKN.
Pada periode pemerintahan Prabowo Gibran 2025-2029, pembangunan IKN memasuki tahap kedua perampungan berupa pengadaan fasilitas transportasi umum, penuntasan perluasan pemukiman ASN dan TNI Polri, serta berdirinya kantor pemerintahan pusat hingga fasilitas pendidikan. Selain tetap menghadirkan kementerian yang mengurusi masalah desa dan daerah tertinggal, adanya alokasi dana desa menjadi salah satu program andalan Jokowi yang dinilai berhasil. Hanya akan meneruskan, Prabowo juga berjanji akan menambah jumlah anggaran dana desa dari 1 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah per tahun. Hal ini merupakan bagian dari upaya melanjutkan program pembangunan infrastruktur desa. Program ini menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup rakyat, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik. Salah satu program andalan Prabowo yakni makan siang gratis, juga akan dimulai dari daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, terlebih dahulu mulai tahun 2025 mendatang. Program kesejahteraan rakyat yang terlaksana selama era Presiden Jokowi juga akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program-program itu antara lain Program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, hingga Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Tak hanya terus melanjutkan bantuan sosial, Menteri Pertahanan itu juga berkomitmen untuk menambah nilai bantuan langsung tunai atau BLT dan memperluas Program Keluarga Harapan atau PKH. Selain melanjutkan, Presiden terpilih dengan raihan suara 58% versi KPU ini juga akan menambah kartu-kartu lain sebagai bagian dari program peningkatan kesejahteraan sosial. Misalnya saja akan ada KIS lansia untuk orang tua, kartu anak sehat untuk pencegahan stunting, serta kartu startup untuk kalangan milenial dan Gen Z. Program di bidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden terpilih 72 tahun tersebut. Dengan prinsip pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan juga menjadi sasaran Prabowo dengan membuka akses lebih nyata bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terbaik tanpa perlu memikirkan biaya. Berbagai program yang dipetakan antara lain membuat sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten yang sejauh ini baru ada di beberapa provinsi. Untuk menjamin pendidikan yang bisa mengakses kelas bawah, anak petani dan nelayan juga akan diberikan perhatian khusus berupa beasiswa. Salah satu program andalan Jokowi di bidang pendidikan yakni Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang ada saat ini juga akan dilanjutkan dan diperluas cakupannya, yakni dengan meningkatkan jumlah penerima. Selain itu, KIP juga akan menyasar pada kualitas pengajar, pendidik, dan murid serta memperluas cakupan program ini sampai ke perguruan tinggi. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS selama 10 tahun pemerintahan Jokowi berlangsung 3 kali. Kenaikan gaji itu terjadi pada 2015 dan 2019, masing-masing 5% dan pada 2024 sebanyak 8%. Capaian ini memang kalah jauh dari upaya yang ditempuh selama 1 dekade pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Setiap tahun sejak 2008, SBY menaikkan gaji ASN dari kisaran 6% hingga 20%. Dengan semangat keberlanjutan, Prabowo memiliki kepedulian untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan cara meningkatkan pendapatan mereka, terutama bagi guru TNI dan Polri. Lebih jauh, Prabowo mengatakan peningkatan kesejahteraan tidak hanya dilakukan dengan menaikkan gaji, tetapi juga dengan memperbaiki kompetensi para guru. Perbaikan kompetensi itu dilakukan dengan cara pelatihan dan penataran. Hanya fokus ke guru TNI dan Polri, Prabowo juga menuturkan akan melakukan perbaikan untuk gaji perangkat lainnya, seperti penyuluh pertanian hingga aparat keamanan. Di antara sekian program Presiden terpilih Prabowo Subianto, program andalan makan siang gratis adalah rencana kerja yang paling menantang dan tak jarang ditanggapi pesimis oleh sejumlah pihak. Sejumlah pakar asing bahkan mewanti-wanti resiko program makan siang gratis pasangan Prabowo Gibran yang akan dilantik pada Oktober mendatang. Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo bakal berdampak pada peringkat kredit Indonesia karena memicu penumpukan tekanan pada kas pemerintah. Lebih dari itu, program ambisius ini bahkan disebut bisa melampaui batas defisit anggaran yang ditetapkan undang-undang sebesar 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
Terkait anggaran yang harus disediakan, politisi Partai Gerindra Budiman Sujatmiko mengatakan butuh alokasi anggaran sebesar 50 triliun hingga 60 triliun rupiah. Sementara itu, program makan siang gratis apabila telah berjalan penuh membutuhkan anggaran sebesar 450 triliun rupiah. Anggarannya yang jumbo tersebut lantas dikritik oleh ekonom dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti, lantaran beresiko membebani keuangan negara. Apakah menurutmu kekhawatiran ekonom asing dan lokal cukup beralasan atas riskannya program makan siang gratis ini?